Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Ahmad Ferdi Abdullah, nomor induk 240013231000892, mahasiswa BBG guru tertentu piloting 3 dari Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menampilkan praktek pembelajaran tugas UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa supaya pembelajaran kita berkah dan juga supaya pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya akan saya absen dulu kehadirannya. Yang pertama, Anggun Dewi Lestari. Alhamdulillah. Azza Hafika Hamzah. Hiro. Dewi Febrian. Oke. Faiza. Febiana. Iza Maulidia. Kaila. Sakit apa? Panas, oke. Kemudian Kaira. Sakit juga. Laura. Marisa ada. Melinda. Nafisa. Nanda. Putri. Risma. Selvina. Oke. Selanjutnya anak, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar program, rayakan ilmu serta pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan ilmu sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Saya pengen tahu seberapa semangat diri kalian dalam melakukan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran IPS. Nah, berikan rating 1 sampai 10. Ya, ayo. 1 sampai 10. Semangatnya berapa sekarang? 6, 5, ada yang berapa? 8. Oke, karena ada yang semangat, ada yang tidak semangat, ada yang fokus, dan ada juga yang masih belum
sebelum fokus, mari kita lakukan tepuk 1, 2, 3. Oke? Tepuk 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Alhamdulillah, berarti sudah fokus kalian. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia, kondisi geografis dan upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu letak geografis. Nah, ini meliputi lintang, kemudian bujur, benua, dan juga negara. Yang kedua apa? Yaitu luas wilayah. Yang ketiga adalah batas wilayah. Nah, meliputi apa? Perbatasan dengan wilayah apa saja. Kemudian ada juga topografi. Ini meliputi pegunungan, dataran rendah, dan juga pantai. Selanjutnya adalah iklim. Ini meliputi curah hujan, suhu. Nah, seperti sekarang ini suhunya apa? Panas. Hidrologi. Ini meliputi sungai, kemudian danau, kemudian laut. Nah, selanjutnya ini terkait sumber daya alam utama. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Ini meliputi flora dan betul, flora dan fauna. Kemudian anak-anak, selain hayati ada juga sumber daya alam non hayati. Apa saja? Terus energi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu potensi dan pemanfaatan. Nah, setiap sumber daya alam itu ada manfaatnya. Seperti misalnya kayu untuk apa kayu? Kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, itu sumber daya. Yang non hayati misalnya kayak bensin digunakan untuk kendaraan dan lain sebagainya. Nah, itu contoh pemanfaatan-pemanfaatannya. Selanjutnya anak-anak, ini ancaman terhadap sumber daya alam. Ternyata ada ancamannya terkait sumber daya alam ini. Yang pertama yaitu perubahan iklim. Ketika iklim ini berubah, maka apa yang terjadi? Bisa menyebabkan bencana. Yang kedua apa? Betul, pencemaran. Kalau sungainya kotor dan lain sebagainya, itu menyebabkan banjir. Kemudian yang ketiga apa? Betul, pengundulan hutan. Nah, ini juga menyebabkan tanah longsor. Kemudian apa lagi? Yang keempat, penangkapan ikan berlebihan. Nah, ini juga bahaya sehingga ikan nanti habis. Selanjutnya pertumbuhan penduduk. Kalau penduduk ini terlalu padat, nah itu akan menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya upaya pelestarian sumber daya alam. Ini yang pertama kebijakan pemerintah. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Teknologi ramah lingkungan. Sekarang banyak sekali teknologi ramah lingkungan. Maksudnya apa? Teknologi yang menggunakan energi daur ulang ramah lingkungan, bisa dengan kincir air, kincir angin, dan lain sebagainya. Itu ramah lingkungan. Hai, pernahkah kalian berlibur ke suaka marga satwa? Banyak hewan yang hidup dan tinggal di sana. Ada tapir, ular, kadal, reptil, burung,
burung, ada gajah juga, bahkan rusa, hingga primata yang hidup bersama. Suaka Marga Satwa merupakan salah satu contoh sumber daya alam. Tahukah kalian sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan. Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3. Sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan kemaritiman. Sumber daya hutan. Hutan adalah wilayah yang jadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Hutan juga merupakan suatu ekosistem yang menjadi tempat tinggal berinteraksi bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya hutan dibagi menjadi 5. Yang pertama, hutan produksi. Hutan produksi adalah jenis hutan yang memiliki beberapa ciri, yaitu terdapat suatu jenis tanaman dipergunakan untuk konsumtif, area hutan terdapat di area yang luas, dikelola oleh perusahaan swasta atau daerah, berada dalam pengawasan, dan jenisnya homogen. Hutan produksi menghasilkan bahan baku produksi seperti hutan jati, hutan bakar, dan hutan bambu. Kedua, hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan untuk melindungi sumber daya dukung lingkungan hidup. Hutan lindung juga memiliki ciri-ciri, yaitu wilayah hutan lindung merupakan sebuah lembah sungai. Hutan lindung memiliki struktur tanah yang peka terhadap erosi, memiliki faktor kemiringan jenis medan, dan intensitas curah hujan akan mendapatkan skor tertentu. Contoh dari hutan lindung yaitu hutan lindung Alas Ketuk, hutan lindung Wehea, dan Taman Raya Bung Hatta. 3. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan dengan memiliki fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi memiliki ciri yang mirip dengan hutan pelestarian. Ciri-cirinya yaitu hutan konservasi dikelola dengan fokus utama pada pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, serta hutan konservasi dilindungi dari eksploitasi manusia secara berlebihan. Contoh dari hutan konservasi yaitu Wisata Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Kawah Ijen, dan Taman Nasional Bunaken. 4. Hutan pelestarian. Hutan pelestarian adalah suatu hutan yang memiliki fungsi pokok untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya. Hutan pelestarian alam memiliki beberapa ciri khas meliputi tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sebagai ekosistem yang seimbang dan beragam, serta perlindungan terhadap eksploitasi manusia yang berlebihan. Contoh dari hutan pelestarian adalah Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Taman Wisata Alam Lembah Angke Kapuk, dan Taman Hutan Rakyat Sultan Agam. 5. Hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah hutan yang memiliki ciri khas tertentu baik dari segi daratan ataupun perairan. Selain itu, fungsi dari hutan ini juga sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam berciri-ciri memiliki flora yang unik dan langka, spesies flora tidak bisa ditemukan bahkan tumbuh di daerah lain, memiliki spesies fauna yang unik dan langka dan tidak bisa tumbuh di daerah lain. Contoh hutan kawasan suaka alam yaitu Suaka Marga Satwa Laut Muara Angke, Cagar Alam Laut Kepulauan Kalimantan, dan Cagar Alam Tigulangin. Sumber daya kemaritiman. Sumber daya kemaritiman adalah sumber daya yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk
didapat dari proses pertambangan baik di darat maupun di dekat pantai. Sumber daya tambang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, tambang golongan A atau strategis. Tambang golongan A adalah jenis tambang yang digunakan untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya yaitu minyak bumi dan gas bumi. 2. Tambang golongan B atau vital. Tambang golongan B adalah jenis tambang yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya yaitu perak, emas, dan tembaga. Tambang golongan C. Tambang golongan C adalah jenis tambang yang digunakan untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya pasir dan batu kapur. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan dikenal akan letaknya yang strategis. Posisinya yang berada di antara 3 lempeng tektonik menimbulkan kawasannya dikenal kaya akan hasil alam yang melimpah yang terdiri dari sumber daya alam kehutanan, kemaritiman, dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang sangatlah besar menjadi bagian penting dan melekat pada kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Pemanfaatan sumber daya alam pada kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan manusia tentu juga harus dioptimalkan secara bijak demi kelangsungan hidup bersama. Untuk itu, penting bagi manusia mempertimbangkan keberlanjutan dan mampu bertanggung jawab pada pemanfaatan SDA guna memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang. Menurutmu, apakah pemanfaatan? Ya, dari video tadi. Hayati, apa saja? Tadi. Flora dan fauna, betul. Yang menghayati. Mineral, energi dan tambang. Betul sekali. Berarti paham kan terkait materi? Dari penjelasan slide maupun dari video yang sudah saya tayangkan tadi. Kemudian anak-anak, setelah ini kalian bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, nanti akan saya bagikan LKPD kepada kalian. Nah, ini nanti diisi. Boleh diisi di sini langsung atau di kertas yang saya bagikan. Oke, saya bagikan dulu ya. Tadi kan sudah paham. Sekarang tinggal mengerjakan tugas selesainya. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Ya, ini boleh di kertas itu.
Sepertinya antusias sekali kalian untuk mengerjakan tugas ini. Saya sambil menilai ya, menilai proses dari diskusi kalian. Silakan berdiskusi. Bagaimana? Apakah ada kesulitan atau kendala? Kalau tidak, dilanjutkan. Waktunya 30 menit. Kayaknya diskusinya saya di sini. Nah, di sini nomor 3. Perkenalkan dulu, kemudian presentasikan. Temannya diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarvina dan nama saya Satisma Aiza Febri Abdul Jatisa. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Supaya sumber daya alam dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Jenis-jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bersifat dapat dipulihkan kembali. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tumbuhan, tanah, hewan, udara, dan matahari. Sementara sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan habis jika terus-menerus diambil digunakan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah minyak bumi, emas, perak, batu bara, dan lain-lain. Pemanfaatan istilah 1. The Bluetooth device is ready to pair. Sebagai sumber energi dan bahan bakar. 2. Sumber energi dan energi listrik. 3. Memenuhi kebutuhan makan manusia seperti hewan-hewan dan tumbuhan. 4. Penyuplai oksigen yang yaitu tumbuhan. Penyebab perubahan pada industri sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus juga akan mengalami kerusakan. Berikut hal-hal yang menyebabkan
Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Berapa sumber daya alam yang diperbarui sebutkan saja. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya? Yang dapat Oh, yang dapat. air, tumbuhan, tanah, hewan, udara, dan matahari. Oke. Tepuk tangan. Oh. Selanjutnya, nah, Bapak Putri, Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang tidak dapat yang diperbarui. tidak dapat diperbarui apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, emas, perak, dan bara. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Itu. Ada kan Anda? Nah, ada lagi? Sudah tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok ini. Kelompok biasa, baik kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3. Nah, sekarang silakan ditutup. Dari proses kami, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, silakan duduk kursinya masing-masing. Alhamdulillah, kemudian karena sudah semua ya, sudah satu presentasi. Setelah presentasi ini, apa yang kalian bisa ambil atau petik dari hasil presentasi ini? Apakah tentang apa namanya bencana alamnya atau yang kedua yaitu, nah, bagaimana caranya supaya hasil presentasi kalian atau hasil belajar kalian lebih meningkat lagi? Bagaimana caranya? Betul, semangat belajar, kemudian banyak berlatih. Ya, apa tadi? Sumber daya alam hayati. Meliputi. Nah, sumber daya alam hayati. Mineral dan energi. Oke. Kemudian yang terakhir apa? Potensi dan pemanfaatan. Betul, potensi dan pemanfaatan. Nah, itu ya. Kita relaksasi ya. Coba berdiri semua. Berdiri. Oke, tarik nafas. Oke, tutup mata kalian dulu. Tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Hembuskan lagi. Nah, kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata lagi. Bayangkan bahwa sekarang itu apa namanya? Kalian berada di sebuah air terjun. Nah, bayangkan. Nah, tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kalian. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga kedepannya kalian akan jadi anak sukses semua. Amin. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.